Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فاسها بالبخل والأمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني عملا أعمل به يحبني يحب الناس يحبني الله ويحب الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi yadin nas yuhibbaka an-nas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan agama hanya pada kekasihnya. Tanda kecintaan Allah taala pada seorang adalah diberikan nikmat agama. Sehingga orang yang paling Allah cintai adalah orang yang diberi kadar agama tertinggi. Ini para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kemudian orang di bawahnya, orang di bawahnya, orang di bawahnya. Tapi ajibnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan juga bahwa asyaddul bala 'alal anbiya. Kekasih tertinggi bagi Allah taala adalah para anbiya. Tapi yang paling banyak cobaan justru para anbiya. Asyadul bala 'alal anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yang paling banyak balanya, paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya sesuai dengan kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Allah Ta'ala tahu kadar orang ini segimana. Sehingga tidak layak kita kepedean begitu. Ini ujian yang Allah berikan pada saya ini gak sembarangan. Kayaknya udah di luar batas kemampuan saya ini. Duh, masa Allah Ta'ala salah ngasih ujian? Gak mungkin, kita aja yang kepedean. Merasa bahwa soalnya terlalu susah. Padahal enggak. Yaitu kadarnya pas dengan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Gak mungkin kita level kelas 1 dikasih soal kelas 6. Kasih soal kelas 5. Gak mungkin kita diuji ujian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujian Nabi Zakaria alaihissalam. Gak mungkin. Kita ini apa, kita ini siapa gitu. Aduh rahimakumullah. Maka tinggal kita meluruskan hati kita aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau jalan kehidupan manusia dunia ini memang sudah Allah tetapkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Orang mau ngurus agama saja atau mengurus dunia saja tetap susah payah. Jangan dikira kalau nggak dakwah lalu ngejar dunia lalu nggak usah payah. Tanya tuh orang yang ngejar dunia, capek enggak ya? Capek juga gitu. Kita jangan beranggapan oh ini gara-gara dakwah ini semuanya jadi susah begini. Enggak begitu. Memang dunia Allah Ta'ala jadikan tempat susah payah. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah Ta'ala sudah ingatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam
Jangan sampai iblis menipu engkau sampai akhirnya keluar dari surga, kemudian jadi susah payah. Berhubung keluar dari surga beneran, lalu tinggal di dunia beneran, akhirnya jadi susah payah beneran. Ya di surga kan makan, nggak ada buang airnya. Makan hanya nikmat aja, nggak ada susah payahnya. Kita makan kebanyakan dikit, susah. Minum salah, susah. Kebanyakan, susah. Serba susah, emang dunia tempat susah. Maka berbahagialah orang yang oleh Allah Ta'ala dibimbing dalam agama, sehingga susah payahnya ada nilainya. Rahimakumullah. Kita tawajuh ya. Kita niat istifadah. Niat merubah diri kita menjadi lebih baik. Tatkala kita ada niat seperti itu, Allah akan berikan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang dapat seorang adalah apa yang dia niatkan. Maka kita pasang duduk ini niat kita, minta pada Allah, Allah berikan kepahaman lebih baik lagi, lebih tepat lagi, lebih lurus lagi, dan Allah Ta'ala perbaiki kehidupan saya. Insyaallah ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang yang hafal 1 juta hadis, ditangkap karena nggak nurut dengan akidah penguasa zaman itu yang memaksa supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan enggak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ringkasnya begitu. Dibawa ke penjara, digebukin, disiram air dingin, digebukin lagi. Beliau sudah tua, umur 70 tahun lebih, digebukin kayak gitu, kayak apa coba? Loh, kita yang umur 30, 40, 50, digebukin capek juga, lemes juga. Apalagi ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, umur sudah 70 tahun lebih. Satu ketika dia tampak lemas gitu, Masya Allah, capek. Subhanallah. Ada pencuri di situ. Datang bisikin, Tuan kan ditangkap gara-gara membela kebenaran. Iya, saya ini salah. Saya aja salah tetap gagah. Tuan jangan sampai lemes gitu, harus gagah. Saya salah aja gagah, masa Tuan bener gak gagah gimana? Saya ini nyuri, dipaksa hukum gak mau saya. Padahal saya nyuri. Saya ini salah ini. Dipaksa usaha saya nggak mau, tapi tetap gagah. Dipukuli tetap gagah saya. Tuan ini benar, suruh ngaku salah, Tuan harus lebih gagah dari saya. Benar kamu. Wah, akhirnya sejak itu kalau beliau lemes ingat jadi gagah lagi. Jadi semangat lagi. Sampai akhirnya subhanallah, ringkas cerita beliau dikeluarkan dari penjara, Pak. Dikeluarkan dari penjara. Udah waktu berlalu ingat beliau, itu si pencuri itu mana itu? Gimana nasibnya? Maka beliau datang ke penjara. Itu yang pencuri fulan tuh di mana dia? Udah meninggal Tuhan. Ya Allah. Di mana makamnya? Ziarah kubur, Pak. Ke pencuri tadi. Gara-gara berjasa nasihatin beliau. Datang, doa di situ. Dalam kisah itu ya, dalam kisah. Malam harinya mimpi ketemu pencuri itu. Gimana nasibmu? Alhamdulillah, Allah ampuni dosa saya. Allah tempatkan saya di surga. Loh, kok bisa begitu? Ya, gara-gara omongan saya engkau terima, akhirnya Allah Ta'ala sayangi saya, terima amal saya. Nah. Oh, itu mau dengerin omongan pencuri yang baik aja jadi baik, Pak. Masya Allah. Nah. Maka perubahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mesti waktu lama sebenarnya. Tapi kalau Allah kehendaki berubah aja. Imam Syafi'i rahimahullah setelah belajar ke Imam Malik dan lain-lainnya, pernah dalam satu masa beliau jadi pencinta adab, pencinta sastra, sampai akhirnya pindah ke kabilah Huzail.
Qabilah yang paling fasih zaman itu. Subhanallah, sampai setiap kata-kata beliau itu mengandung sastra yang sangat tinggi. Sambil naik kuda, keluar syair-syair, otomatis saja. Saking fasihnya. Subhanallah, bertemulah dengan satu orang dari Qabilah Bani Zuhrah. Lalu orang ini bilang, Tuan, masih muda, Quraisy lagi, cerdas lagi. Sayang kalau potensi itu hanya untuk ngapalin syair, untuk sastra. Nah, terus bagusnya gimana? Mendingan untuk fikih, manfaatnya lebih banyak untuk umat. Dah, pergi aja. Masuk dalam hati beliau, mungkin betul juga ya. Akhirnya berubah. Jadi imam besar dalam fikih. Berubah kehidupan. Sebab pembicaraan yang tidak lama gitu. Maka kalau Allah Ta'ala sudah kehendaki perubahan kebaikan, bagi Allah Ta'ala nggak harus 40 hari, 4 bulan. Setengah jam pun bisa berubah. Setengah hari pun bisa berubah. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam menunjukkan mukjizat beliau di depan Fir'aun, maka Fir'aun menyangka ini tukang sihir ini tukang sihir, harus dilawan dengan sihir juga. Jadi dianggap Fir'aun bahwa tongkat dilempar jadi ular itu sihir. Sihir lawannya sihir, gitu aja. Sebab zaman itu ilmu paling elit itu ya ilmu sihir. Ilmu paling elit itu ilmu sihir zaman itu. Sebagaimana zaman Nabi Isa alaihissalam, ilmu paling elit adalah ilmu kedokteran. Zaman Nabi Musa, ilmu yang paling elit itu adalah sihir. Sehingga tukang sihir itu dapat tempat istimewa di kerajaan, VVIP gitu. Tukang sihir itu. Maka dikumpulkanlah tukang sihir, entah 70.000, entah 50.000, pokoknya ribuan. Di waktu duha. Seperti kisah dalam Al-Quran, dengan perintah Allah Ta'ala pada Nabi Musa alaihissalam, dah biarkan mereka duluan saja. Alquma antum mulqun. Lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Wah. Fa idza hibalum wa isiyuhum, maka tali yang mereka bawa, tongkat yang mereka bawa dilemparkan, yukhayyalu ilaihim ka'anna tas'a. Fa idza hiyatun tas'a. Jadi seolah-olah ini jadi ular. Orang terperanjat semua, kaget semua. Dah, mereka beres tampilkan sihir mereka, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam lemparkan tongkat. Begitu dilempar jadi ular besar, ditelan semua, habis semua. Mereka yang pakar sihir paham, ini bukan sihir ini Musa ini. Kok sihir nggak akan bisa begini? Maka langsung begitu melihat kebenaran di depan matanya, mereka putar haluan total. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Itu nggak sampai 40 hari, 4 bulan, apalagi setahun, Pak. Dari waktu duha sampai zuhur aja. Sehingga waktu duha itu mereka musuh Allah, zuhur menjadi orang beriman pada Allah. Maka Fir'aun marah besar. Qala amantu lahu qabla an a'dana lakum. Kalian gak minta izin kok bisa-bisanya ikut dia? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr. Fasawfa ta'lamun. Ini ternyata maha guru kalian, ini master kalian ini berarti. Masa gak minta izin berani-beraninya kalian ikut dia? Kalian akan tahu gimana nanti. Saya akan potong kaki kalian, tangan kalian akan kami salib pokoknya. Padahal ini tukang sihir, mestinya kan bisa ngelawan mestinya.
Tapi kan udah pasrah pada Allah. Itu perubahan, Masya Allah. Duha tukang sihir, siang beriman, sore diancam begitu, apa kata mereka? Faqdi ma antaqad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Dah, apa yang kamu putuskan, putuskan silahkan. Kan kamu hanya buat keputusan berlaku di dunia. Maka dalam tafsir Jalalain itu dikisahkan, begitu mereka mau dibunuh, mereka minta izin untuk, minta waktu untuk sholat, sujud, Allah Ta'ala bukakan hijab melihat arsy Allah. Ya, waktu duha musuh Allah, zuhur beriman pada Allah, sore menjadi wali Allah. Loh, secepat itu gitu. Loh, kita ini udah 4 bulan, 40 hari, kok gini-gini aja gitu. Yang salah apanya gitu? Masa kita nggak tanya sih? Itu tuh setengah hari ceritanya itu. Kok bisa berubah begitu? Kok bisa berubah begitu? Hanya setengah hari. Dari duha ke asar. Dari musuh Allah jadi kekasih Allah. Loh, kita kan bukan hanya setengah hari. 40 hari udah penuh itu buku taskil, udah berkali-kali itu. 3 hari nggak kehitung dah. 4 bulan jalan kaki negeri jauh, udah semuanya. Kalau sampai nggak berubah, masa sih nggak ada yang error di situ? Satu usaha yang dulu dengan usaha ini, orang-orang yang bermusuhan 120 tahun jadi perang Bu'ath, tahu-tahu menjadi bersaudara. Orang-orang yang dulunya tukang bunuh orang, tahu-tahu penuh kasih sayang. Orang-orang yang dulu pencinta khamar, tahu-tahu menjadi pencinta khamar dengan usaha Rasulullah SAW. Dan itu yang sekarang kita kerjakan. Sehingga terkadang kita berpikir, kalau orang memandang sebelah mata dakwah, masih belum paham dakwah, jangan-jangan ya kita ini menjadi penghalang orang memahami dakwah. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Analoginya begini, analoginya. Ada pusat kebugaran, ya udah yang mudah gitu aja. Fitness. Di situ dipromosikan dalam waktu sekian bulan, bayar sekian, hasilnya begini ini, kasih foto hasilnya begini jadi begini, jadi begini. Maka berapa orang masuk ke situ? Udah, kamu duluan deh. Kelinci percobaan, kita biayain. Coba nanti hasilnya gitu enggak? Ternyata bukan hanya 3 bulan, 4 bulan. Lebih dari target tuh, tubuhnya tetap aja krempeng. Enggak ada ototnya, enggak berisi. Lah, bohong ini. Enggak percaya. Ini buktinya. Ikut fitness setiap berbulan-bulan, bayarnya dibayarin. Masa gak ada perubahan? Gimana? Udah. Jangan percaya. Akhirnya disebarkan bahwa itu bohong. Kalau ada yang begini, yang gak percaya itu salah gak? Yang tidak percaya pada promosi fitness center tadi salah gak? Ya gak salah, orang dia lihat kenyataan. Dia nggak salah. Yang salah bisa jadi peserta, bisa jadi instruktur. Ada satu orang pamit ke orang tuanya di kampung. Mak, udah lulus SMA, saya mau merantau ke kota. Dah ringkas cerita, berangkatlah ke kota. Dia kirim surat lagi, zaman belum HP soalnya. Kirim surat, alhamdulillah, saya sekarang tinggal di kampus fulan. Alhamdulillah, udah diterima di sini. Gembira emaknya. 10 tahun baru pulang. Pas pulang, dilihat, loh, nggak ada perubahan. Loh, kamu punya 10 tahun di kampus? Iya. Ya apa kayak? Kasih pengarahan pada orang kampung, apa-apa bidang kamu. Apa ya nggak bisa? Loh, nggak bisa gimana? Kamu 10 tahun di kampus. Iya.
Jangan kamu bohong. Enggak, saya asli 10 tahun di kampus. Lu kok gak bisa apa-apa nih, gimana ceritanya? Itu yang 4 tahun pulang jadi penyuluh pertanian. Itu 4 tahun penyuluh peternakan. Dah kamu? Lah saya di kampus jadi tukang kebun. Saya di kampus jadi tukang kebun. Enggak ikut proses belajar mengajar. Pulang 10 tahun gak ada perubahan. Jangan-jangan kita begitu. Tinggalnya memang di kampus tinggalnya. Tapi proses di kampus nggak diikutin. Tinggalnya memang di masjid tinggalnya. Tapi proses tarbiyah dakwah nggak diikutin dengan benar. Tinggalnya jangankan di masjid, Pak. Jangankan hanya markas di muka bumi yang biasa begini ini. Orang tinggal di Madinah bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun nggak ikut prosesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap aja jadi munafik. Itu kurang gimana suasana Madinah itu kurang gimana coba? Suasana Madinah kurang apanya? Yang membina Rasulullah SAW. Maksudnya Masjid Nabawi yang berkahnya nggak perlu tanyakan lagi. Sudah komplit. Tapi ada juga orang yang tinggal di situ, bertetangga di situ nggak dapat hasil apa-apa karena nggak ikut prosesnya. Sehingga kalau nggak ikut prosesnya nggak ada hasilnya. Nah, kalau kita sendiri introspeksi, kenapa ya masih gini? Ya sudah, mungkin itu jawabannya gitu. Sehingga tatkala hasil dakwah ini tidak muncul, ya jangan salahkan orang kalau nggak percaya. Yang nampak keburukannya, jangan apa itu setelah keluar juga cuma sebentar ajinya, habis itu masbuk lagi. Kadang malah nggak sholat di masjid. Itu kan waktu pulang awal-awal aja, surban nggak lepas, tasbih nggak lepas. Baru seminggu udah hilang lagi. Ngapain? Dah, yang jelas-jelas aja. Itu nggak jelas dah. Akhirnya kan gitu. Ada rahimakumullah. Maka Masya sering bilang, orang sudah 4 bulan, lalu di rumahnya, setelah imam salam, dia masih berdiri. Ngapain? Masbuk. Maka orang ini, kata Mas Syekh, orang ini telah menelanjangi dakwah di tengah kampungnya. Jadi dakwah dibuat telanjang bulat, orang jadi nggak hormat lagi, jadi nggak tertarik. Gara-gara ada contoh produk sudah 4 bulan, sholat aja masbuk. Lalu terus apa yang mau diceritakan itu dakwah apa kalau begitu? Hadirin rahimakumullah. Sementara Masya sangat sering sampaikan bahwa dengan dakwah iman naik. Iman kadar tertentu cukup untuk perbaikan ibadah, kan gitu. Tapi iman untuk ibadah ini tatkala dibawa dalam muamalah belum tentu kuat. Untuk lurus muamalah perlu iman lebih tinggi lagi, kan begitu? Kita hanya menurut kata-kata masyayikh ya. Iman untuk ibadah ini bisa cukup, tapi belum tentu bisa dibawa ke muasyarah. Cukup untuk masyarah, belum tentu cukup untuk dibawa pada tinggi lagi namanya iman untuk siasah, untuk pegang kekuasaan. Nah ini sudah 4 bulan yang dikatakan seumur hidup sekali 4 bulan akan ada perubahan. Jangankan muamalah, muasyarah, siasah, akhlak, ibadah aja keteteran. Gimana orang akan tertarik? Gimana kita mengusaha tashkil orang? Produknya nggak wujud, Pak. Alhamdulillah di sini nggak ada, alhamdulillah. Nggak tahu kalau di rumah. Ini kan lagi di sini, insya Allah nggak ada. Kalau ada ya istighfar, Pak. Ya. Kalau ada istighfar kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai nabi, oleh Allah Ta'ala dibiarkan hidup sebagai masyarakat biasa sampai umur 40 tahun. Sehingga masyarakat paham betul siapa Sayyidina Muhammad itu. Sampai mereka menyimpulkan bahwa ini adalah
as-sadiqul amin. Dah, itu kesimpulan mereka. Dan itu nggak lepas, nggak copot, nggak hilang. Walaupun mereka memusuhi Rasulullah SAW, tapi yang dimusuhi hanya dakwahnya. Tapi sadiqul aminnya nggak lepas. Loh, kan sahirun kadzab, itu kan di depan umum aja bilang gitu. Fa innahum la yukadzibunaka, sebenarnya enggak, mereka enggak mendustakan, aslinya enggak juga. Rasulullah baca Quran penasaran, ingin dengar juga. Mereka punya barang berharga, titipnya ke Rasulullah juga. Makanya waktu Rasulullah SAW hijrah, pesan pada Sayyidina Ali apa? Ya Ali, ini barang fulan. Fulan itu hampir semuanya orang kafir yang musuh Rasulullah. Duh, bilang Rasulullah penipu, tapi barang dititipkan ke Rasulullah. Itu kan paradoks. Tapi itulah kenyataan. Hati mereka nggak bisa bohong. Paling jujur itu ya Rasulullah, paling amanah ya Rasulullah. Sehingga Ma'amlah Ibrahim dapat baru kita sampaikan, modal utama dai itu adalah dua sifat ini. Sidq, amanah. Sidq dan amanah. Sebab itu sifat Allah Ta'ala telah tanamkan pada Rasulullah SAW sejak sebelum diangkat sebagai Nabi. InsyaAllah ya. InsyaAllah apa ini? InsyaAllah sidq dan amanah. InsyaAllah ini. Loh, ini bilang InsyaAllahnya ringan, berarti enggak ringan Pak ini. Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih. Suatu ketika beliau berkunjung ke Thailand. Maka sebagaimana peraturan umumnya negara, Pak, kalau orang membawa uang senilai sekian ratus ribu atau sekian ribu dolar, wajib lapor, kan gitu. Maka setelah imigrasi kemudian bea cukai, beliau ditanya lagi, Anda bawa uang? Kata. Ya karena beliau enggak bawa uang yang bawa khadim beliau bilang enggak. Ya lewat. Dah selesai isma di Thailand, pulanglah ke India. Tahu-tahu nangis beliau. Ditanya oleh seorang maulana yang lain, "Saudara kenapa nangis? Apa yang bisa saya bantu?" "Saya bohong kemarin. Saya dosa, saya bohong kemarin." Loh, kapan ada apa? Itu waktu ditanya di Thailand itu saya bohong itu. Yang mana? Itu ditanya bawa uang, saya bilang nggak bawa, itu bohong saya ternyata. Loh, emang Tuhan nggak bawa kok? Kan yang bawa khadim, enggak saya bawa ternyata. Loh, Tuhan taunya gimana? Ini waktu di rumah, baju dicuci ada uang recehnya di situ. Berarti kan saya bohong itu. Gimana di akhirat nanti saya bohong begini? Oh, ketakutan Pak. Uang receh terbawa di kantong, kayak gitu ketakutannya. Ini gimana saya di akhirat ini? Kok saya bohong ini? Betul-betul nangis ketakutan, Pak. Itu orang punya sifat siddiq. Tanpa sengaja kejadian begitu sudah merasa berdosa besar, Pak. Bayangkan kalau itu kita gimana? Itu contohnya. Maka saya bilang, dibicarakan tuh ringan, Pak. Prakteknya jangan tanya. Akhirnya dipahamkan, hadrat. Itu maksudnya bukan interogasi orang punya uang, nggak punya uang. Nah dia tanya, kamu bawa uang? Oh bukan, maksudnya bukan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau bawa uang jumlah sekian ratus ribu, dia wajib lapor begini. Oh berarti saya nggak termasuk bohong ya? Ya enggak lah. Yang ditanya itu boleh unskan. Yakin kamu? Kalau saya nggak bohong. Yakin itu nggak bohong itu, nggak bohong. Alhamdulillah baru tenang saya. Sampai kayak gitu, Pak. Gimana kira-kira dengan kita? Kira-kira semua ini modalnya apa? Modalnya yakin yang lurus. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umat pada sifat-sifat mulia itu banyak yang didahului. Man kana yu'minu billahi
wal yaumil akhir. Dorongannya itu. Iman pada Allah, pada hari akhir. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyaqul khairan lasmu, dan lain-lain, banyaknya bukan main. Dasarnya iman pada Allah dan hari akhir. Kalau enggak nanti dibandingkan sama orang kafir. Orang kafir juga jujur itu. Mereka fair kalau jualan, mereka tuh kadang lebih fair dari kita. Iya, tapi dasarnya bukan pada Allah dan hari akhir. Dasarnya untuk jaga kredibilitas supaya untungnya gede. Kalau kita bukan itu, bukan. Sehingga kita nggak mikir orang itu balas nggak balas, saya untung nggak untung, bukan urusan. Yang penting Allah ridho, di akhirat dapat pahala. Udah, selesai di situ. Dan kalau ini tertanam, beres semua, Pak. Ibadah akan naik, sholat jadi bagus karena imannya lurus, iman billah wal yaumil akhir yang benar, tapi iman billah wal akhirnya. Nah ini kan musibah kita itu berarti termasuk saya maksudnya ya. Musibah kita hari ini baru tahu merasa punya ya. Baru bisa cerita merasa punya. Padahal tahu bisa cerita dengan punya, itu bedanya seperti langit dan bumi. Kita baru bisa bayan tentang iman, tentang yakin, merasa sudah punya iman dan yakin. Padahal baru bisa bayan, baru bisa cerita doang. Punya atau enggak, kita sendiri yang tahu udah punya atau belum. Yang kita inginkan dengan dakwah ini, kita punya. Bukan sekedar tahu, tapi punya. Contoh mudah aja, Pak. Ada seorang sales datang ke rumah Pak Haji, kaya raya. Maka presentasi, ini Pak, ini mobil, nah misalnya BMW terbaru. Ini seri ini kelebihannya ini, fasilitasnya ini keamanan. Wah, ceritakan semuanya. Ini yang seri ini. Oh, gitu ya. Ini berapa harganya yang ini? Oh, tulisan ini. Ya, ini 3,5 M. Yang satunya, oh, itu 5 M, Pak. Ini ada kelebihannya begini, mesinnya begini, wah panjang lebar. Satu lagi, oh ini paling top, ini 7 M. Dealernya di mana? Di jalan. Ya udah anterin, saya mau ambil yang kedua itu, yang 5 M itu. Maka dia pun datang ke sana. Dia beli, bayar 5 M. Pulang dinaikin, bener enak juga ini. Baru turun dulu mobil, temannya datang. Wih, kebeli juga itu mobil ini. Alhamdulillah. Ini yang seri apa ini? Aduh, seri apa tadi? Lupa saya. Lo enggak, ini yang fasilitasnya apa? Aduh enggak tahu deh, pokoknya enak aja. Mesinnya, enggak tahu, pokoknya enak, udah pokoknya enak. Cobain, enak pokoknya, dah gitu aja. Ini Pak Haji ini suruh menjelaskan enggak bisa, tapi dia punya. Sales tadi menjelaskan A sampai Z bisa, tapi enggak punya. Jangan sampai kita dalam dakwah kayak sales tadi. Bisa menjelaskan, merasa punya, itu kan ketipu namanya. Baru bisa bayan, orang nangis, oh alhamdulillah, masya Allah, bayan saya ini. Ya cuma bayannya doang. Itu kan baru tahu, Pak, itu. Punyanya wallahu a'lam kita ini. Punyanya wallahu a'lam. Nah, kita ini sedang mengejar tadi. Mengejar punya. Punya iman, punya yakin. Bukan urusan bisa bayar, bisa mudahkan. Itu bukan urusan itu. Yang penting punya bagi kita. Lihat Pak, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka tatkala punya pondasi yang kuat ini, lihat sholat mereka, masya Allah. Jangankan orang Muslim, orang kafir aja tahu. Pokoknya kalau mau nyerang orang Islam itu waktu mereka sholat. Loh kenapa? Mereka kalau udah sholat itu lupa daratan. Kalian sekarang nggak akan lari. Oh masa? Iya. Loh, orang kafir aja tahu. Pak. Orang Islam lagi sholat pasti khusyuk. Kalau khusyuk nggak akan waspada, nggak akan tahu diserang, nggak akan tahu, mati mereka nanti. Sehingga mereka pun susun rancangan untuk menyerang sahabat lagi sholat. Turunlah sholat khauf. Kan begitu. Sehingga orang Majusi, Pak, namanya Abu Lu'lu'. Dia dendam pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka mencari waktu yang paling tepat untuk bunuh itu bukan waktu beliau tidur.
Waktu beliau sholat. Kan sering beliau tidur di kebun kurma sendirian. Nggak dibunuh waktu itu. Bisa bereaksi cepat. Otomatis. Pasang kuda-kuda ngelawan. Kalau sholat udah lepas Pak. Sehingga dibunuh waktu apa? Waktu sholat. Bayangin Rasulullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi imam. Maknanya di belakangnya ada orang nggak itu? Banyak Pak, namanya Masjid Nabawi. Beliau jadi imam di situ, makmumnya sebanyak itu, Abu Lu'lu' maju, nggak ada yang tahu itu. Dosa sahabat kan pada sholat itu, kok nggak ada yang nangkep? Ya kan sahabat juga nggak tahu semua. Sayyidina Umar nggak tahu, sahabat nggak tahu, kenapa? Ya lagi sholat menghadap Allah. Sehingga dengan enaknya aja mau tahu luka aja, baru pada sadar. Nah itu sholatnya saya kayak gitu. Orang kafir aja tahu bahwa kalau udah sholat khusyuknya bukan main, sikat aja nggak akan tahu. Dan benar nggak tahu. Oh, kalau kita sholat kan pas. Kalau kita sholat tuh masih bisa plus ngitung uang, plus ngitung dagangan. Nyamuk lewat aja, wah kedeteksi sama kita. Nggak tahu lebih hebat sholat kita apa lebih hebat sholatnya sahabat itu. Kalau sahabat begitu sholat kan udah tenggelam tuh nggak tahu apa-apa. Kalau kita masih tahu apa-apa. Sampai kadang-kadang uang belum di tangan aja udah dihitung waktu sholat. Wah ini kalau cair sekian kayaknya ini. Wah bakal beli motor ini. Nanti bisa hubungi itu kayaknya. Bisa nyicil lah kalau itu. Motor apa kira-kira? Wah kalau ini, wah jadi panjang itu. Jadi mungkin bisa dibilang sholat kita itu lebih lengkap Pak. Ya ada sholatnya, ada hitung-hitungannya, ada macam-macamnya. Istighfar insyaallah ya. Istighfar dan taubat, kita perbaiki salat kita. Gimana salat kita murni? Lihat peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waktu apa dibunuhnya? Waktu salat juga. Bukan waktu tidur, waktu salat. Para penjahat bersekongkol untuk membunuh Sayyidina Ali, Amr bin As dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Semuanya sepakat, kita bunuh waktu ngimamin salat. Kenapa? Mereka tahu waktu itu lagi khusyuk itu. Nggak akan tahu mau dibunuh itu. Dan benar. Sayyidina Ali ngimamin, nggak tahu mau dibunuh itu. Nggak tahu. Saking khusyuknya sholatnya. Betul-betul tenggelam kayak gitu. Dan kita sholatnya kayak gini. Sudah begini merasa sudah benar sholatnya. Loh kan parah Pak. Kita sudah sering sampaikan, kita sering targibkan. InsyaAllah tuan-tuan mendekat. Ini taklim nur kalamullah, nur sabda Rasulullah. Supaya sholat lebih khusyuk dan sebagainya. Waktu bagi-bagi nur kalamullah, nur sabda Rasulullah, kitanya kabur malahan. Mir izin khususi. Terus gimana? Sehingga 40 hari selesai, sholat nggak tambah khusyuk. 4 bulan selesai, sholat gak meningkat. Dan itu alhamdulillah tertunai loh. Allahu Akbar. Terus hasil 4 bulan apa? 40 hari apa? Oh kan dapat pahala. Iya pahala banyak insya Allah. Tapi kalau hanya jalan pahala banyak, bukan hanya itu. Gitu. Kan di awal kita diberi hidayah, niat perbaikan diri, perbaikan iman dan amal. Loh setelah selesai nggak ada perbaikan, nyantai saja. Terus gimana begini nih? Kalau umat jadi salah paham, itu jamaah apa yang nggak tahu yang suka tidur di masjid itu, kita juga nggak ngerti untuk apa mereka itu. Pokoknya gitu aja, tidur di masjid, masak-masak, makan-makan, pulang dah gitu aja. Ada nggak masyarakat berpahaman begitu? Ada atau banyak? Banyak. Yang salah siapa? Satu, kita tidak menjelaskan secara lisan. Yang kedua, kita tidak bisa membuktikan secara hal. Bahwa kalau ikut dakwah ini loh hasilnya. Tobat insya Allah ya. Dan niat perbaikan Pak. Nah, tatkala iman naik lagi dari ibadah, maka akan baru bisa ke bawah dalam muamalah. Kalau nggak dinaikkan ya susah Pak. Ya susah.
Sehingga nggak heran gitu. Seorang zikirnya luar biasa. Uang DKM diambil. Kotak amal diambil. Sandal bagus diambil. Kenapa? Imannya baru kuat untuk ibadah, untuk amalah nggak kuat. Barang jelek dibilang bagus, barang KW dibilang asli. Padahal sudah Pak Haji. Ada nggak begitu? Banyak. Kenapa? Bukan salah hajinya, apalagi salah Islamnya, enggak. Imannya baru kuat sampai ibadah. Di bawah muamalah belum kuat. Maka untuk lurusnya muamalah perlu iman lebih lagi, Pak. Karena muamalah ini ujian di depan mata. Kalau saya bohong, ini dapat sekian ini. Jual batu bara misalnya. Kalorinya berapa? Sekian. Waduh, aslinya lihatnya gak sekian. Tapi kan rugi kalau kita. Udahlah, agak dikit-dikit dinaikkan. Misalnya begitu. Kita jual kali ini grade apa nih? Oh ini A ini, padahal B. Kita punya sumber air misalnya, dicek ini. Udah Pak ini LED-nya, padahal LED-nya palsu misalnya. Bisa aja begitu. Sehingga untuk bisa muamalah lurus perlu iman lebih lagi, Pak. Dan kalau kita sudah keluar 40 hari berkali-kali, 4 bulan berkali-kali, muamalah belum lurus juga, terus mau harus diapakan lagi gitu. Terus kita mau cari cara tarbiyah apa lagi? Kita selalu targetkan, dah yakin inilah cara tarbiyah paling singkat, paling cepat, paling berubah, paling ini. Sementara kita yang ngomong nggak ada perubahan. Dan itu kan sama dengan orang badannya gembrot, lalu dia jualan obat langsing. Yang beli gimana kira-kira? Loh, ini obatnya manjur Pak? Manjur lah. Kan mesti lihat yang jualan. Ya kalau yang jualan tukang dagelan ya bisa aja jawabnya. Loh, ini benar Pak, benar. Loh maaf, Bapak sedih kok. Gembrot begini. Oh, ini obatnya terlalu laris sampai saya nggak kebagian. Nah, kan bisa aja begitu. Makanya Maulana Osman damat barakatuhum satu ketika beliau bayan di Lombok. Beliau katakan, ibarat pedagang, dakwah ini kalau benar, maka yang pertama merasakan hasilnya adalah keluarga. Ada 2 orang pedagang ini. Satu kelihatan bahwa tokonya itu larisnya bukan main. Itu pembeli ngantri. Yang B, dilihat pembelinya tuh sehari paling 4 orang, 5 orang. Nggak ada ngantri-ngantrian. Cuman dilihat di rumahnya si A, ya Allah, anaknya bajunya bertambal. Udah gitu sekolah nggak bayar-bayar. Uang jajan nggak ada, anaknya kekurangan gizi. Dilihat di rumahnya beras pun nggak punya. Tapi dagangan ngantri itu di depan toko. Sementara yang B tadi, yang pembelinya nampak biasa-biasa saja, hanya 1-2 orang sehari. Subhanallah, anaknya gizi tercukupi, baju kelihatan mahal, infak juga nggak putus-putus, bangun masjid bangun ini. Ini gimana ini? Kalau kita lihat hasil disimpulkan, yang dagangannya untung yang mana? A atau B? Ya jelas B lah. Lihat hasilnya jelas kok. Uang banyak, infak jalan, haji berkali-kali, bangun masjid. Walaupun pembelinya nggak banyak. Ini pembeli yang ngantri. Tapi di rumah keteteran, kekurangan. Pas diselidik, ternyata apa? Yang A ini dia jual barangnya di bawah harga modal. Laris nggak? Laris manis Pak. Larisnya bukan main. Yang B ini dia jualnya grosir. Belinya nggak boleh eceran. Jadi yang beli nggak banyak-banyak, tapi sekali beli langsung 1 truk, 2 truk begitu. Jadi kalau orang lihat penampakan,
Laris mana? Laris A. Kalau lihat hasil, yang benar yang B. Jadi lihat benernya nih, nampak hasilnya di belakang. Kata beliau, dakwah itu juga begitu. Jangan lihat betapa larisnya dia bayan. Jangan lihat betapa bagusnya dia punya mudzakarah. Lihat di rumahnya ada perubahan apa enggak. Kalau kita hanya terkesima dengan indahnya bayan, indahnya kata-kata, orang bilang Masya Allah, Masya Allah, di rumahnya agama berantakan. Itu seperti pedagang yang menjual harga di bawah modal tadi. Nampak laris tapi hakikatnya rugi. Yang B tadi nampaknya sederhana biasa, tapi hasil benar. Beliau lanjutkan, lihat para sahabat itu. Mereka baik, anak-anaknya juga baik. Jadi ulama, jadi soleh, jadi syuhada, jadi luar biasa semua. Maknanya usaha agama yang dibuat itu real. Dibawa pulang ke rumah sebagai oleh-oleh. Nah itu PR kita, Pak. PR saya, PR bapak-bapak. Masih sering ingatkan, jangan sampai kita tertipu seperti pedagang A tadi. Wah, nampak takazanya Masya Allah pokoknya. Asal ada siapa takazah, nggak pernah nggak angkat tangan. Terus non-stop. Tapi di rumahnya istrinya selalu kampanye. Udahlah, jangan ikutin kayak suami saya nih, contohnya menderita. Tiap saya tanya bayaran anak, udah itu kan sekolah itu urusan dunia, ngapain? Akhirat pokoknya. Kan stres saya, udahlah cukup saya jadi korban bu ya. Jangan ikut pokoknya, jangan deket-deket. Kata mas saya, ini namanya takazah bangun dakwah, hakikatnya dia merusak dakwah. Hakikatnya dia merusak dakwah. Kan sahabat Abu Bakar itu, beliau bawa seluruh harta. Beliau bawa apa? Seluruh harta, kan gitu. Benar gak itu? Benar. Dan Rasulullah sambut. Allah Ta'ala ridho, turunkan malaikat dan sebagainya. Iya, itu sahabat Abu Bakar. Tapi dalam riwayat lain, dalam Abu Dawud diriwayatkan ada satu orang datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Ini harta saya satu-satunya. Emas gede telur burung unta. Ini saya infakkan fisabilillah ini ya Rasulullah. Rasulullah ambil, dilempar itu. Apa kamu ini? Bawa semua hartanya fisabilillah, infak semuanya, habis itu minta-minta pada orang. Kata sahabat yang lihat, untung nggak kena, kalau kena luka itu. Saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambarnya sama, Pak. Sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ini juga sahabat bawa seluruh hartanya. Sahabat Abu Bakar diterima, subhanallah, dipuji-puji. Yang ini malah dimarahin. Itu bedanya pengorbanan besar dengan persiapan yang benar dan pengorbanan besar hanya jos-josan. Dan zaman Rasulullah pun ada, tapi itu masih ada Rasulullah sehingga diluruskan gitu. Kembali ke tadi kata Mas Syekh. Kalau dakwah kita benar, maka itu akan nampak pada keluarga kita. Tetangga ikut gak ikut, itu hidayah Allah. Tapi minimal tetangga akan mengatakan, enak bapak itu anaknya pada soleh. Kalau jualan jujur, kalau muamalah benar. Minimal mereka tuh bilang ini baik ini. Nanti tinggal bawa jamaah ke situ. Ini udah simpati. Jamaah yang taskil. Hasilnya apa? Hasilnya seperti bapak itu nanti. Kan bapak tahu dulunya gimana, sekarang gimana. Kan tinggal gitu. Karena ada contoh produknya yang mereka terima. Dan kalau produknya aja buat mereka sebel gimana? Waktunya kerja bakti nggak nongol. Waktunya bangun masjid hilang. Masjid jadi langsung menguasai. Aduh, gimana orang gak kesel kalau begitu caranya? Istighfar insyaallah.
Makanya sering dipesankan, kami berkali-kali di Rewin dengar, hiduplah kalian sebagaimana normalnya orang, supaya kalian bisa naskil orang-orang normal. Ya kalau kita kurang normal, gimana naskil orang normal? Dia sampai Maulana Ibrahim Dabbari itu apa kata beliau? Karkun itu wajib punya pekerjaan. Wajib punya pekerjaan. Kalau dia bilang yakin-yakin, emang ada hari ini orang yang imannya lebih daripada Abu Bakar Siddiq? Ada nggak? Oh, saya mah yakin aja. Gimana Allah? Oh, udah lebih dari Abu Bakar Siddiq itu. Sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, lihat para anbiya itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, para anbiya itu mereka orang punya pekerjaan juga. Mereka dakwah, mereka dai. Nabi Adam petani, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Idris penjahit, Nabi Dawud, bayangin, beliau raja, tapi beliau nggak puas kalau beliau nggak dikoreksi. Allah melihat hatinya benar, jujur, pengen dikoreksi. Malam-malam Yusuf tanya ke orang, Daud tuh gimana? Oh bagus, adil, selalu begitu. Akhirnya kirimlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kamu tahu nggak Daud? Tahu. Gimana dia tuh? Waduh, bagus sebenarnya. Cuma ada satu kekurangannya. Oh, kaget juga beliau. Baru sekarang ini ketemu. Apa kekurangannya? Sayang, dia makan tuh bukan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dia ambil dari Baitul Mal. Itu nggak haram padahal. Orang beliau memang sibuk ngatur kerajaan, ada hak untuk dapat gaji. Karena pengen meningkat, mestinya dia kalau makan tuh dari tangannya sendiri mestinya. Oh gitu ya. Pulang langsung minta, ya Allah, berilah pekerjaan yang bisa saya kerjakan dengan tangan saya sendiri. Akhirnya wa'alanna lahu hadid, dilembutkan besi seperti adonan roti, dibentuk-bentuk untuk terserah. Satu baju besi jadi dijual 12.000 dirham. Kalau nggak salah 4.000 untuk nafkah, 8.000 untuk infak. Hanya sepertiga yang dipakai. Yang 2/3 diinfakkan fi sabilillah. Itu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ini Nabi, Pak. Nabi ini. Masya Allah. Bukan Rasulullah SAW nggak pernah kerja. Kita nyentuh Rasulullah. Kita tuh tanya ke ulama, Pak, bagusnya. Sahabat Sa'ib bin Abi Sa'ib radhiyallahu anhu katakan, saya ini berkongsi dengan Rasulullah SAW. Sebaik-baik kongsi ya Rasulullah itu, nggak pernah protes, nggak pernah nyalahin, nggak pernah ngajak berdebat. Udah terima aja beliau. Seorang tabi tanya, kongsi bidang apa? Itu bisnis kulit. Itu Rasulullah SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah beliau jadi khalifah ini, karena beliau sebelumnya memang bisnis, beliau teruskan bisnisnya. Suatu ketika armada sudah disiapkan, perlu modal, maka kirim utusan ketemu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Umar pinjam uang 4.000 dirham. 4.000 itu kalau sekarang kurang lebih 250 jutaan lah, kurang lebih ya. 250-300 juta, kurang lebih segitu. Ini Sayyidina Umar pinjam modal segitu. Kata Abdurrahman bin Auf, udah suruh pinjam ke Baitul Mal aja, uang banyak di sana. Pinjam judulnya ya. Pinjam ke mana? Baitul Mal. Dan emang banyak uang, bener itu. Maka sampailah berita itu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marah beliau. Didatangi itu Amr bin Auf. Benar gak kamu ngomong begini-begini? Benar. Kamu menjerumuskan saya. Loh, apa salahnya? Iya, saya utang ke Baitul Mal, saya mati, belum dibayar. Kemudian kalian musyawarah, udahlah kita putihkan aja, kita ikhlaskan aja. Itu kan amrul ma'ruf. Saya kena di hari kiamat nanti. Saya kena di hari kiamat, nggak mau saya begitu. Nggak mau saya begitu.
Lanjutannya nih Pak, saya justru pengen utang pada orang yang bakhil kayak kamu. Oh, padahal beliau dermawan kayak gitu dibilang bakhil coba. Saya itu pengennya utang pada orang yang bakhil kayak kamu begini nih. Gak mau utang ke Baitul Mal, diikhlaskan, diputihkan. Enggak, nanti jadi masalah hari kiamat nanti. Oh, itu orang sedermawan itu dibilang bakhil. Masya Allah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau doanya mustajaban dengan kita, mustajab siapa kira-kira? Kira-kira 2 rakaat beliau salat hajat dengan kita, kira-kira lebih kabul siapa? Duh, kenapa beliau kok pakai gitu segala? Kenapa pasang sajadah, sholat, minta rezeki? Kenapa nggak gitu? Duh, lebih ekstrim lagi Pak ya, lebih ekstrim lagi. Kata beliau itu, kalau saya suruh milih, mati lagi kerja dengan mati lagi jihad, mendingan mati lagi kerja. Udah saya gitu. Lalu sahabat yang lain itu kaget. Wahai Amr bin, kenapa itu? Ya Allah sebut itu duluan, baru yang fisabilillah. Wa akharuna yabtumuna fil ardi yabtagun fadillah wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Tuh lihat, Allah dahulukan yang kerja dari yang berperang. Mendingan saya mati lagi kerja, soalnya kayak gitu ekstrimnya itu. Makanya para masyayikh kita sering arahkan, udah lihat contoh tuh Anbiya, sahabat, udah di situ aja biar nggak bingung kita. So, itulah contoh kehidupan manusia yang normal yang bisa kita tiru. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katakan, kalian tabi'in itu mujahadahnya lebih daripada sahabat. Apanya? Mujahadahnya, sholatnya, puasanya lebih dari sahabat, tapi sahabat lebih hebat dari kalian, lebih utama dari kalian. Kenapa itu? Li'annahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Zuhudnya urusan dunia mereka lebih dari kalian, dan cintanya pada akhirat lebih dari kalian. Jadi yang menyebabkan perbedaan nilai itu ternyata adalah isi hatinya. Nah, kita lagi bina itu Pak. Maka kita tingkatkan iman, yakin pada akhirat, rindu pada akhirat, yakin pada pahala. Sehingga semua yang kita buat untuk akhirat. Sholat untuk akhirat, muamalah untuk akhirat, masyarakat untuk akhirat, semuanya untuk akhirat. Insya Allah ya.